Cerita berawal saat Seon-woo yang bekerja memeriksa mesin di pabrik, namun kakinya harus tersangkut mesin yang sedang berjalan. Dia pun berteriak kesakitan, yang pada akhirnya dia mampu berjalan tergopoh-gopoh dan terbaring di ranjangnya. Saat sedang asik melihat akuarium, Geru mengamati ikan-ikan yang saat itu dia juga dihampiri oleh Hyun. Diinformasikan oleh Geru bahwa dia melihat beberapa ikan yang tengah terluka. Hyun langsung mencatat ikan apa saja yang dimaksud. Setelah itu Hyun pun bergegas pergi untuk mengobati ikan tersebut. Pulang bersama Namu, Geru dibuat kagum oleh Namu karena selalu tepat dalam mengamati ikan. Tiba di kediamannya, Geru pun berterima kasih kepada Namu karena telah mengantarnya. Sampai di kediamannya, Jeongwoo sebagai ayah menyiapkan makanan untuk Geru. Menerima telepon, Jeongwoo lalu bersiap untuk pergi bekerja didampingi oleh Geru. Diinformasikan oleh kliennya bahwa ruangan yang harus mereka bersihkan adalah bekas tempat penghuni bernama Seon-woo yang mengalami kecelakaan di pabrik. Kakinya terluka karena telah diobati sampai tetanus dan akhirnya wafat. Jongwoo lalu diminta untuk membersihkan ruangan itu. Saat masuk ke dalam ruangan, Jongwoo dan Geru meminta izin untuk membereskan semua barang-barang yang ada di ruangan itu. Mereka lalu memilah barang milik Seon-woo dan mengemas barang-barang yang masih layak. Ruangan pun terlihat kosong melompong setelah barang-barang dibereskan. Jongwoo bertanya kepada kliennya mengenai kontak orang tua Seon-woo, namun kliennya tidak memilikinya. Diinformasikan kliennya Seon-woo dimakamkan di rumah sakit Seonnae. Kemungkinan orang tuanya ada di sana. Jongwoo lalu pamit untuk pergi. Di rumah sakit, bos mendiang Seon-woo menjelaskan kepada orang tuanya bahwa kematian Seon-woo bukanlah kecelakaan kerja, karena dia ditemukan tak bernyawa di kamarnya. Bahkan bosnya menjelaskan bahwa Seon-woo bolos kerja beberapa hari tanpa menginformasikan apapun ke kantor. Jadi bosnya menyatakan bahwa Seon-woo kematiannya adalah bukan tanggung jawab dari perusahaan. Namun sebagai bos hanya bisa memberi uang duka. Tanpa mendapat komentar apapun dari orang tua Seon-woo, bos Seon-woo pergi bersama bawahannya. Hal itu terlihat oleh Jeonwoo yang baru saja sampai di rumah sakit. Jeonwoo lalu mengucapkan belasungkawa dan memperkenalkan diri sebagai orang yang membersihkan kediaman Seon-woo. Dia pun bermaksud akan memberikan barang-barang peninggalan milik Seon-woo. Orang tua Seon-woo yang tidak merespon apapun segera dijelaskan oleh penerjemah maksud dari kedatangan Jeonwoo. Setelah memahami, orang tua Seon-woo pun mulai memberikan reaksi dan barang-barang yang dimaksud langsung diserahkan kepada mereka. Ibu Seon-woo membuka barang peninggalan Seon-woo termasuk ponselnya dan membaca isi percakapan anaknya dengan bosnya. Membuat hatinya begitu terluka karena dia mengetahui bahwa anaknya terluka kakinya saat bekerja dan meminta izin untuk tidak masuk kerja karena dia akan pergi ke dokter. Namun tetap bosnya meminta Seon-woo untuk bekerja seperti biasa dan memerintahkan agar Seon-woo jangan sampai bilang ke siapapun terluka karena bekerja. Bosnya yang masih menyantap hidangan merasa bersyukur karena baru kali ini pemakaman tidak ada keluarga yang meraung menangis. Dilansir bosnya karena orang tua Seon-woo bisu. Ungkapan bos Seon-woo terdengar oleh Jeonwoo ketika langsung menyuruh Geru untuk menunggunya di luar. Jeonwoo lalu menghampiri bos Seon-woo untuk mengungkapkan rasa syukur atas pemakaman yang hening ini kepada ibu Seon-woo. Berhadapan dengan ibu Seon-woo, Jeonwoo meminta ungkapan yang dirasakan oleh ibu Seon-woo. Ibu Seon-woo mengungkapkan bahwa ia dari keluarga miskin dan selalu menyemangati anaknya untuk tetap berjuang dan semangat dalam bekerja. Ibu Seon-woo bertanya kepada bos Seon-woo, pernahkah anaknya malas-malasan dalam bekerja? Apakah bos Seon-woo akan bertindak seperti ini jika Seon-woo adalah anaknya? Ibu Seon lalu memberikan amplop yang diterima olehnya tadi. Dia mengungkapkan tidak sudi menerima amplop ini. Di luar, Geru memperhatikan pin yang dipakai perawat. Dia lalu mengikuti perawat itu. Tersadar diikuti oleh lelaki yang dia tidak kenali. Perawat segera berteriak. Dan Geru pun dibawa ke ruang security. Yeonwoo lalu menghampiri Geru dan meminta maaf kepada perawat. Dia pun membawa pulang Geru. Geru berujar bahwa ia amat menginginkan pin yang dipakai oleh perawat karena akan diberikan kepada mendiang Seon-woo. Memahami maksud dari anaknya, Jeonwoo meminta izin untuk memeluknya. Jeonwoo pun memeluk anaknya. Geru lalu memasangkan pin itu di tas milik Seon-woo. Sementara itu, Jeonwoo saat hendak menyeberang dia mengalami serangan jantung dan terjatuh di tengah jalan. Mencoba menghubungi anaknya, dia pun meminta maaf dan tak berkata lagi.
Geru yang kebingungan dia mencoba fokus nekat mengendarai mobil berniat mencari ayahnya. Sementara itu Jeonwoo dalam perjalanan ke rumah sakit dengan ambulans mendapatkan pertolongan pertama, namun tidak tertolong. Dan Geru menginjak rem mobil karena pandangannya terhalang oleh plastik. Hal tersebut membuat kemacetan. Namu yang menemukannya bergegas memeluk Geru dan menangis histeris. Di tempat kremasi dihadiri oleh kerabat-kerabatnya, Geru bergegas membawa abu ayahnya. Sampai di kediamannya, Geru menatap foto mendiang ayahnya. Di tempat berbeda, Sanggu yang baru bebas dari penjara dikabari oleh Hyung Chang, yaitu pengacara Jeonwoo, yang memberitahunya bahwa Jeonwoo telah tiada dan mewasiatkan Sanggu menjadi wali dari anaknya Geru yang berusia 20 tahun, namun dia menyandang disabilitas ringan. Sanggu lalu ke kediaman Geru saat dibukakan pintu oleh Namu. Sanggu nyelonong boy masuk, membawa minuman di kulkas dan membuang sampahnya sembarangan. Hal tersebut membuat Namu dan Geru terheran-heran dengan sosok yang belum mereka kenal. Dia pun memperkenalkan diri sebagai Sanggu dan menyatakan bahwa rumah ini kini menjadi miliknya. Disusul oleh Hyun Chang yang menjelaskan bahwa Sanggu adalah paman Geru dan akan menjadi teman Geru yang akan menjaga Geru. Hyun Chang juga menjelaskan Sanggu akan membantu bekerja di Move to Heaven, seperti yang biasa dilakoni oleh mendiang ayah Geru. Di luar, Hyun Chang meminta agar Nam mengawasi mereka dan mengabarinya apabila terjadi sesuatu. Sementara itu, di dalam rumah, Sanggu hendak minum namun Geru melarangnya memakai gelas milik ayahnya. Sanggu yang kehausan langsung dia meminum dari teko dan mempertanyakan kenapa Geru bersikap seperti itu kepadanya dan berbicara seperti robot. Geru menjelaskan dengan lantang bahwa ia seperti AI karena mengidap sindrom Asperger, di mana dirinya mengakui sulit untuk memahami emosi dan berinteraksi sosial. Seolah memahami itu, Sanggu lalu hendak beristirahat di kamar. Namun lagi dan lagi Geru melarangnya karena menurutnya hanya ayahnya yang boleh tinggal di kamar ini. Sanggu pun menjelaskan bahwa ayah Geru telah tiada dan tidak membutuhkan lagi kamar ini. Sanggu membujuk Geru, namun Geru malah memukulkan kepalanya ke pintu berulang-ulang, membuat Sanggu kebingungan. Namu yang datang menghampiri mereka meminta Sanggu agar tidak mengganggu Geru dan memberitahu Sanggu bahwa Geru itu sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan yang tiba-tiba berubah. Disarankan oleh Namu agar Sanggu banyak mengalah dan mengikuti kemauan dari Geru bila ingin tinggal di sini. Di tengah rumah, Sanggu pun tinggal di tenda. Dia memasak mie rebus seolah seperti sedang berkemah dan memperhatikan Geru yang hendak makan sendirian dengan 2 porsi. Larut malam, Sanggu yang terbangun melihat Geru menjaga pintu kamar ayahnya dengan posisi tertidur. Dia lalu membawa beberapa makanan dan melihat-lihat foto mendiang kakaknya. Masih tertidur di tendanya, Sanggu dibangunkan oleh Namu yang mengamuk karena kondisi rumah yang berantakan. Menanggapi dengan menyuruh Namu pulang ke rumahnya, Sanggu lalu malah tidur kembali. Bergegas Namu keluar dan mengadu kepada Hyun Chang via telepon tentang kondisi terkini kelakuan wali dari Geru yang amat di luar nalarnya. Hyun Chang lalu merespon tenang bahwa jika Sanggu sedang dites selama 3 bulan dan bila Geru tidak bisa tinggal bersama Sanggu, maka Sanggu pun akan dipecat menjadi wali Geru. Namu pun diminta oleh Hyun Chang kembali untuk tetap waspada dan mengawasi mereka karena laporan Namu amat penting menurutnya. Sementara di dalam rumah, Geru memakai APD dan membereskan rumahnya penuh dengan kecermatan. Terbangun dari tidurnya, Sanggu dikagetkan dengan ruangan yang bersih dan Geru yang memakai APD menasehatinya agar membuang sampah ke tempat sampah, mencuci piring bila telah memakainya, mencuci pakaian bila telah kotor, dan diminta agar jangan menyentuh barang orang lain. Juga membuang daur ulang sampah setiap Senin juga Kamis. Geru pun meminta Sanggu untuk bersiap karena ada panggilan kerja untuk mereka. Sanggu yang menyetir dengan ugal-ugalan membuat takut Geru yang menumpangi mobilnya. Tiba di TKP mendiang Yongsun, mereka pun dipersilakan untuk membersihkan TKP. Sanggu yang tidak terbiasa dengan pekerjaan ini saat melihat ruangan TKP, dia langsung tak kuasa ingin muntah. Sanggu diminta untuk menunggu oleh Geru, sementara Geru akan melakoni pekerjaannya seorang diri. Selesai membersihkan ruangan TKP, Geru membersihkan barang-barang milik mendiang Yongsun. Keluarganya tidak menginginkan barang yang menurut mereka tidak berharga itu. Geru lalu meminta mereka ke ruang TKP karena ada beberapa uang yang tersimpan. Keluarganya yang antusias melihat beberapa uang yang tersimpan di dalam karpet sudah dalam kondisi kotor.
Namun keluarga mendiang memungutnya dan meminta Geru untuk membersihkan uang itu agar bisa ditukarkan ke bank. Menyaksikan kesemena-menaan klien, Sanggu pun dibuat tak habis pikir karena Geru tetap menjalani pekerjaan ini. Di rumahnya dengan telaten, Geru membersihkan uang-uang itu. Tiba di bank ditemani oleh Sanggu, dia memberikan selip penarikan dan menanyakan penarikan 50.000 won setiap harinya oleh mendiang Yongsun. Apakah teller mengenalinya? Geru pun menyebutkan nomor rekeningnya di luar kepala. Teller lalu mengingatnya karena ibu Yongsun selalu menarik 50.000 won setiap harinya dan menggunakan telepon namun tidak berbicara apapun. Karena setelah itu dia pergi meninggalkan bank. Setelah mendengar penjelasan dari teller, Geru lalu bergegas pergi. Esok hari Namu mengamuk kepada ibunya yang tidak mengizinkannya bekerja membantu Geru membersihkan TKP jasad klien dari Geru. Ibunya lalu tak henti berteriak menunjukkan ketidaksetujuannya. Namun ayah Namu menenangkan ibu Namu dan menyuruhnya pergi ke dalam rumah. Sementara ayahnya meminta Namu untuk mengikuti arahan ibunya, tapi Namu membujuk ayahnya agar mengizinkannya. Ayahnya lalu mengizinkannya dengan sembunyi-sembunyi jangan sampai ketahuan ibunya. Namu pun pamit pergi dengan riang gembira. Di kediamannya, Geru mencari box kuning berisi barang-barang peninggalan mendiang Yongsun yang akan dia berikan ke keluarganya. Namun dia tidak menemukannya. Kesal pada dirinya, Geru lalu memukulkan kepalanya ke tiang. Sanggu yang melihat Geru menyakiti diri sendiri langsung dihentikan olehnya dengan mengaitkan tangannya ke leher Geru. Hal itu dilihat oleh Namu yang langsung menggigit Sanggu karena salah paham terhadapnya. Geru yang hendak mencari box kuning diantar oleh Namu sekira Sanggu menghentikan langkah mereka dan mengaku bahwa ia telah membuangnya ke truk sampah. Mereka lalu mencari box kuning itu di antara tumpukan sampah lainnya. Marah-marah sendirian karena nasibnya di antara bebauan sampah, Sanggu pun terjatuh. Namun dia menemukan box kuning itu. Bergegas ia memberitahu Geru. Geru pun mengambil box itu dengan riang. Mereka lalu menemui keluarga mendiang Yongsun yaitu Cheol dan memberikan amplop. Yang ternyata setelah dibuka oleh Cheol berisi selip penarikan tabungan dari Yongsun. Membuat Cheol amat tidak mengerti. Guru menjelaskan bahwa mendiang Yongsun pergi ke bank setiap hari dari Oktober 2019 sampai dengan Maret 2020. 50.000 won setiap harinya. Dengan total penarikan 123 kali. Dan selalu menghubungi anaknya yaitu Cheol, namun tanpa berkata apapun Yongsun pergi kembali dan pulang. Tidak ingin mendengarkan penjelasan Geru lagi, Cheol pun meminta uang ibunya untuk diberikan kepadanya. Namun Geru menolak karena ada yang harus ia jelaskan terlebih dahulu. Geru pun bergegas berlari membawa amplop berisi uang milik mendiang Yongsun. Dia pun dikejar oleh Cheol dan juga Sanggu. Geru berhenti di depan toko jas, Namu pun memintanya untuk bergegas berlari, namun dia tetap diam yang akhirnya tertangkap oleh Cheol. Namun toko pemilik jas yang mengenali Cheol memanggilnya dan menjelaskan bahwa ibu Yongsun hendak membeli setelan jas dan berjanji akan membawa anaknya ke toko ini. Namun Cheol meminta uang mendiang ibunya kembali karena saat ini dia tidak membutuhkan setelan jas. Menurutnya ibunya telah tiada, jadi terserah dia uangnya mau digunakan untuk apa. Geru malah memberikan box kuning kepada Cheol. Hal tersebut membuat Cheol pun murka. Menurutnya dia merasa dipermainkan oleh bocah ingusan seperti Geru. Saat melihat kotak berisi pakaian ibunya, Cheol pun ternyuh karena itu adalah hadiah darinya saat mendapatkan gaji pertama untuk mendiang ibunya. Di mana saat itu ibunya amat senang menerima hadiah itu dan berjanji akan membelikannya setelan jas untuk dipakai di musim semi nanti. Cheol tak kuasa menahan kerinduannya kepada ibunya, tersadar bahwa ibunya amat menyayanginya. Dia pun menangis sesenggukan. Malam hari saat jogging, Sanggu melihat pasangan kekasih yang bertengkar dan lelaki itu tampak berbuat kasar kepada wanitanya. Dia lalu disuruh masuk ke dalam mobil oleh Jung. Hal itu diperhatikan oleh Namu dari bilik kamarnya. Di dalam mobil, Jung meminta Sanggu agar tanding tinju kembali. Dia pun ke arena ring bertanding mencoba mengalahkan lawannya. Namun dia tidak melawan sedikit pun, seolah tak berdaya. Esok hari Namu memeriksa tenda yang biasa Sanggu untuk menginap. Geru mengatakan bahwa pamannya tidak pulang ke rumah. Tiba-tiba Sanggu datang dengan wajah babak belur dan memberi Namu uang untuk membuatkannya ramyun. Namu memasak ramyun sementara Geru mengobati luka Sanggu. Telepon yang berdering langsung diangkat oleh Sanggu. Mereka lalu tiba di TKP, di mana sudah ada polisi yang menunggunya yang merupakan teman Namu yaitu Junyok. Mereka lalu diantar ke lokasi di mana noda darah menempel di lantai.
Dijelaskan oleh Junyong bahwa korban bernama Seonyong yang terbunuh oleh mantan tunangannya. Guru pun membereskan kediaman Seonyong yang dibantu oleh Sanggu juga Namu. Malam hari guru mengulang celotehannya, mengatakan bahwa tidak ada hewan peliharaan. Sanggu yang merasa terganggu menanyakan apa yang terjadi dengan Guru. Guru mengungkapkan bahwa ia harus kembali ke TKP sembari berlari. Sampai di TKP, Guru bergegas mencari sesuatu. Sanggu yang mengantarnya merasa terheran-heran dengan keponakannya ini. Guru lalu melihat kamera di balik AC dibantu Sanggu untuk memastikan, dan setelah Sanggu melihat bahwa memang benar itu adalah CCTV. Sanggu meminta Guru menghubungi Junyong, polisi tadi siang yang berjaga di TKP. Di tempat interogasi, kekasih mendiang Seonyong yaitu Seong-woo yang merupakan tersangka pembunuhan Seonyong berujar bahwa dia hanya membela diri karena Seonyong hendak menancapkan senjata tajam kepada dirinya. Saat menyadari Seonyong berlumuran darah, dia pun bergegas menghubungi 911 untuk meminta pertolongan. Berulang kali ditanya oleh detektif, Yong-woo menjawab seperti itu. Merasa gerah akan jawaban bohong Seonyong, detektif lalu memperlihatkan video CCTV di kediaman Seonyong. Terlihat jelas bahwa Yong-woo datang membawa sebuket bunga dan mengambil senjata tajam dari dapur lalu menodongkannya kepada Seonyong. Setelah itu bersandiwara menghubungi 911 dan juga saat tim medis datang. Detektif lalu menyatakan bahwa Yong-woo dituntut atas pembunuhan Seonyong. Detektif lalu menemui Guru dan berterima kasih karena Guru telah membantu mengungkap bukti yang terlewatkan oleh timnya. Saat melihat Yong-woo, Guru memberikan poster ungkapan anak-anak didik mendiang Seonyong yang amat menyayangi Seonyong. Yong-woo yang dibawa oleh pihak berwajib, sementara Guru dihampiri detektif yang memberinya kartu nama. Diungkapkan detektif bila sewaktu-waktu dibutuhkan, Guru bisa menghubunginya. Namun saat itu Guru menolak, menurutnya dia sudah hafal nomor ponsel detektif dengan cara sekali melihat. Membuat detektif amat tak percaya. Namu yang bersepeda melihat Sanggu keluar dari real estate. Dia lalu menanyakan kepada bapak real estate, disuruh oleh pamannya yang barusan untuk memastikan alamat. Setelah bapak real estate menyebutkan unit yang hendak dijual oleh Sanggu, Namu pun mengetahui niatan jahat Sanggu terhadap Guru. Diam-diam Namu memasang monitor suara di kediaman Guru untuk mendengar suara dari jarak jauh. Terdengar di kamarnya suara Sanggu yang pergi keluar. Namu lalu bergegas pergi mengikutinya. Sanggu melihat wanita yang mendapat kekerasan kembali oleh lelakinya. Dia merasa geram dan ikut campur permasalahan mereka dengan memberikan pukulan tinjunya. Hal itu terlihat oleh Namu yang terbelangak melihatnya. Esok hari melihat pamannya terluka, Guru bergegas mengobatinya. Hal itu diperhatikan oleh Namu. Malam harinya Namu mendengar kembali Sanggu yang keluar rumah. Dia lalu bergegas mengikutinya kembali. Dan terlihat oleh Namu, Sanggu berada di atas ring dan tak berdaya, tak melawan sedikit pun. Berada di rumah sakit, Sanggu menjenguk Suchel yang terbaring koma. Saat di luar rumah sakit, Sanggu dinasihati oleh Pak Kim yang baru ia temui, melarangnya merokok penuh kelembutan. Saat Namu diam-diam masuk ke kediaman Guru, dari seberang ibu Namu melihat gerak-gerik dari Namu. Ibunya mengikuti Namu dan bertanya mengapa tidak belajar untuk mempersiapkan tes CPNS. Namu yang belum merespon ibunya, seketika Sanggu yang berada di situ bersikap ramah kepada ibu Namu dan memperkenalkan diri sebagai paman dari Guru. Diam juga memuji ternyata kecerdasan Namu sepertinya turun dari ibunya. Sanggu juga berujar bahwa Namu hanya mengkhawatirkan Guru, makanya berada di kediaman Guru saat ini. Namu pun tiba-tiba pergi pamit karena akan belajar untuk mempersiapkan tes CPNS. Setelah ibu Namu juga pergi, Guru kebingungan karena ada transferan uang masuk. Sanggu yang lupa langsung menjelaskan bahwa dia mendapatkan orderan 3 hari lalu untuk hari ini. Guru pun lalu bergegas bersiap dan mereka pun pergi ke TKP. Sampai di TKP, Sanggu yang masuk duluan amat kaget dibuatnya. Karena dia melihat 2 orang pasangan lansia yang sudah tiada. Meninggalkan surat permintaan maaf karena harus membersihkan mereka berdua. Sanggu bergegas menyuruh Guru menghubungi polisi terlebih dahulu. Junyeon menjelaskan bahwa pasangan lansia itu adalah Bapak Kim dan istrinya yang tidak memiliki sanak saudara. Dijelaskan juga oleh Yurim bahwa istrinya keluar dari panti binaannya sebulan yang lalu. Dan sebulan yang lalu juga Pak Kim resign dari pekerjaannya. Diduga mereka meniadakan diri atas keinginan Pak Kim karena Pak Kim sudah tidak memiliki pekerjaan. Dia dipecat menjadi security. Saat Guru hendak membawa barang-barang untuk membersihkan TKP, Sanggu ogah membantunya. Menurutnya dia tidak ingin berpartisipasi membersihkan TKP karena meniadakan diri. Guru lalu mengancamnya dengan memotong gajinya, membuat Sanggu komplain nyerocos.
Saat itu Yurim pun meminta kepada Guru bahwa ia akan membantu membersihkan TKP. Guru lalu membersihkan TKP dengan penuh ketelitian, dibantu oleh Yurim. Sanggu yang ikut masuk, dia melihat ada sebuah pintu. Setelah dibuka, dia mengajak Guru masuk dan terlihat tanaman yang indah. Yurim yang juga masuk terkagum-kagum dan berujar kepada Sanggu agar melihat betapa Pak Kim menyayangi istrinya. Bahkan pemandangan indah pun dibuatkan oleh Pak Kim hanya untuk istrinya. Pemakaman pun dibuat dengan dihadiri Yurim dan Sanggu juga Guru yang membawa tanaman dari taman kecil mereka. Tanpa dihadiri Sanak juga saudara. Sanggu yang berada di luar melihat kekontrasan pemakaman Pak Kim dengan pemakaman di ruangan sebelah yang penuh dengan karangan bunga karena merupakan seorang direktur perusahaan Jenewa. Sanggu lalu menyelinap hendak membawa satu karangan bunga, namun dia diteriaki maling oleh keponakannya sendiri. Bergegas Sanggu mengamankan Guru. Guru yang sempat melihat karangan bunga ditunjukkan untuk direktur Jenewa. Dia bergegas membuka barang milik mendiang Pak Kim dan membagikan kartu nama Pak Kim tahun 1981 menjadi manajer di perusahaan Jenewa kepada para pelayat direktur Jenewa. Para pelayat itu kebingungan karena tidak mengenal Pak Kim, namun Guru tetap membagikan kartu nama itu penuh dengan semangat. Sampai ketika rekan kerja Pak Kim saat itu yang sekarang menjabat komisaris utama yang bernama Pak No menyadari dan mengenal sosok Pak Kim, menanyakan ruangan pemakaman Pak Kim kepada Guru. Sampai di ruang pemakaman Pak Kim, Pak No memberikan penghormatan terakhirnya untuk Pak Kim diikuti oleh para karyawannya. Pelayat Pak Kim pun serentak membeludak. Saat hendak pulang, Yurim berterima kasih kepada Guru dan juga Sanggu karena berkat mereka pemakaman Pak Kim terasa hangat. Yuri pun saat itu mengajak Sanggu bersalaman. Selepas itu mereka pun pamit pergi kepada Yurim. Guru berujar bahwa pamannya berwarna merah muda, detak jantungnya berdetak cepat. Hal tersebut disangkal oleh Sanggu yang sangat terlihat amat malu. Esok harinya, Guru memberikan bunga berwarna pink milik mendiang Pak Kim kepada Sanggu. Sanggu tiba-tiba terlihat kebingungan. Dijelaskan oleh Guru bahwa dia diperintahkan oleh Yurim untuk memberikan bunga ini kepada pamannya dan diminta untuk dirawat oleh pamannya. Saat memandangi bunga dari Yurim, Sanggu dihubungi oleh Sujin, memberitahunya bahwa Sucil tengah kritis. Bergegas Sanggu ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter menyatakan bahwa kondisi Sucil belum stabil. Dokter menyarankan agar operasi segera dilakukan. Sujin yang belum punya dana untuk operasi kakaknya, Sanggu pun bertekad akan membiayai biaya operasinya. Dia pun pamit pergi dahulu. Sanggu lalu membuka kamar Jongwo dan mencari sertifikat rumah milik Jeonwoo. Setelah mendapatkannya, dia pun bergegas pergi. Sembari berlari kencang, Sanggu teringat akan dirinya saat 10 tahun yang lalu menyaksikan Sucil tengah dirundung oleh teman-temannya. Saat itu Sanggu menolong Sucil dan itulah pertemuan pertama mereka. Sampai pada akhirnya Sucil belajar tinju kepadanya dan menjadikan Sucil seorang atlet tinju. Dan pada akhirnya, tidak tahu lawan tinjunya adalah Sucil karena dituntut Jung untuk mengalahkan lawannya. Sanggu pun berhasil mengalahkan Sucil di ronde ke-7 sesuai keinginan dari Jung. Namun hal itu membuat Jung koma di rumah sakit dan dirinya harus mendekam di penjara. Sampai di base camp Jung, Sanggu lalu memberikan sertifikat rumah Jeonwoo kepada Jung sebagai jaminan karena ia akan meminjam uang. Saat itu Jung meminta Sanggu bertanding di ring karena hartawan asing akan melihat aksi dari Sanggu. Maka menurutnya uang pinjaman pun akan lunas dengan satu pertandingan itu. Dan setelah itu sertifikat ini akan dia kembalikan dengan catatan Sanggu harus menang saat bertanding nanti. Sanggu membawa uang ke rumah sakit meminta Sujin untuk menyerahkan uang ini ke pihak rumah sakit agar Sucil segera ditindak. Dengan lemah Sujin menyatakan bahwa kakaknya telah tiada. Tak kuasa menahan tangis, Sanggu pun histeris meratapi kesedihannya. Di kediaman mendiang Sucil, Sanggu meminta izin kepada Sujin untuk membersihkan barang-barang milik Sucil. Sanggu lalu menemukan amplop berisi diagnosa penyakit ensefalopati traumatik kronis. Menyadari ini adalah alasan kuat Sucil mengakhiri karirnya sebagai petinju. Sanggu lalu teringat di masa lalu Sucil memberitahunya bahwa dia akan berhenti bertinju, beralasan akan membantu ayahnya. Membuat Sanggu saat itu terisak kembali dalam tangisnya. Dia lalu menemukan kartu nama Move to Heaven Jeonwoo. Tulis, kakaknya Sanggu harus dipastikan mereka bertemu. Keluar dari kediaman mendiang Sucil, Sanggu dihubungi oleh Jung yang memintanya segera ke arena. Namun dia menolak mentah-mentah. Di kediamannya, Guru membuka pesan dari Sanggu yang menyatakan dia tidak akan kembali. Sanggu yang melakoni profesi buruh kasar saat beristirahat, dia teringat Guru yang juga di kamarnya tengah gundah gulana, memikirkan pamannya.
Memasang pamflet ke tiap jalan mencari pamannya yang hilang, Guru tiba-tiba diculik oleh orang yang ia tidak kenal. Di tempatnya bekerja, Sanggu mendapatkan pesan dari Jung bahwa keponakannya ada bersamanya. Sanggu pun bergegas ke tempat Jung untuk membawa Guru kembali. Diingatkan Jung jika ingin mengambil sertifikat maka harus bertanding dulu. Sampai di kediaman Guru, Guru langsung masuk sementara Namu menceramahi Sanggu. Menurutnya tidak pantas seorang wali pergi berhari-hari meninggalkan anak asuhnya. Namu juga memberikan pamflet yang Guru sebarkan karena dia amat khawatir akan kondisi pamannya. Diingatkan oleh Namu, hanya Sanggu saat ini satu-satunya keluarga Guru. Di dalam rumah, Guru mengungkapkan kebahagiaannya karena pamannya kembali ke rumahnya. Namun, Sanggu berujar bahwa dia bukanlah keluarga Guru. Diingatkan jika Sanggu pergi tidak kembali lagi, maka Guru jangan mencarinya. Esok hari, Guru membuat aturan baru. Menurutnya dia harus bekerja seorang diri. Namu yang ingin ikut namun dilarang oleh Guru. Guru berujar pamannya pun tidak boleh ikut. Setelah Guru pergi, Sanggu disuruh Namu untuk mengikuti Guru. Berujar sebagai wali harus menjaga keselamatan anak asuhnya. Guru yang naik bis seorang diri, dia diikuti oleh Sanggu sampai di arena bermain. Guru masih diikuti oleh pamannya tanpa menaiki apapun. Saat berada di toilet, Guru hendak dirundung oleh komplotan pelajar karena tidak terima dilarang wudhu di toilet umum. Namun saat ada yang masuk ke toilet, mereka pun lari ngibrit. Sanggu lalu berteriak di samping Guru seolah sedang bermain di arena bermain seorang diri. Guru menyadari pamannya ada di sampingnya, seolah menyadari baru bertemu dengan Guru. Pamannya mengajak Guru untuk bermain semua wahana. Setelah menaiki wahana, Guru melarang pamannya untuk mengikutinya. Menurutnya dia harus pergi sendirian. Diikuti diam-diam oleh Sanggu, Guru mengunjungi beberapa restoran dan berhenti di stasiun. Terlihat oleh Sanggu keponakannya sedang menumpuk batu dan berdoa. Sanggu lalu menghampiri Guru dan menanyakan sedang apa. Guru mengetahui bahwa dia diikuti pamannya, berujar bahwa dia sedang membuat permintaan berupa kesehatan dan kebahagiaan untuk orang yang ayahnya sayang. Guru menjelaskan setiap tahun ayahnya melakukan ini dan dia hanya menggantikan kebiasaan dari ayahnya. Seketika, Sanggu teringat akan dirinya di masa kecil saat berulang tahun selepas ibu dan ayahnya tiada. Diminta menyebutkan permintaan oleh kakaknya Jeonwoo. Sanggu pun berujar bahwa dia ingin ke arena bermain, makan pizza, ayam goreng, jajangmyeon, dan ingin hadiah Nike asli, bukan yang palsu. Membelinya harus di mall yang amat besar. Karena Sanggu akan dimasukkan ke panti asuhan saat itu, Jeonwoo pun menyuruhnya untuk datang ke stasiun, menunggunya 2 hari lagi. Dengan antusias, Sanggu menunggu namun kakaknya tak kunjung datang. Di masa kini, teringat hal itu Sanggu pun amat murka dan meninggalkan Guru. Guru pun menjelaskan ayahnya selalu bercerita bahwa saat tahun 95 tidak bisa menemui orang yang ia ingin selamatkan karena terjadi kecelakaan besar di mall. Tempat saat membeli hadiah yang menyebabkan dirinya terluka di bagian punggung dan mendapatkan perawatan di rumah sakit. Memahami hal itu, Sanggu pun lalu pulang bersama Guru. Sanggu lalu pergi ke ruang bawah tanah menemukan lemari yang dikunci. Saat itu Sanggu melihat ada beberapa pamflet kakaknya yang mencarinya. Dan beberapa box sepatu Nike dengan ucapan selamat ulang tahun untuk Sanggu. Membuat dirinya amat terpukul karena baru mengetahui hal ini. Sanggu juga melihat sertifikat adopsi dari Guru, menyadari bahwa Guru adalah anak adopsi kakaknya. Esok hari Sanggu dan Guru siap bekerja. Di lokasi mereka bertemu dengan Yurim yang merupakan perwakilan organisasi, membantu orang yang ingin menemukan orang tua kandungnya. Dijelaskan oleh Yurim bahwa korban adalah Matthew, asli orang Korea diadopsi sejak kecil oleh warga asing, dan dideportasi lalu mencari ibu kandungnya. Setelah tim organisasi menemukan ibu kandung Matthew, namun kabar buruk harus Matthew hadapi, karena ibu kandungnya menolak untuk bertemu. Yurim lalu menjelaskan penyebab Matthew tiada karena kondisi jantung yang tidak baik sejak lahir. Dia kemungkinan mengalami serangan jantung. Guru dan Sanggu lalu mulai masuk TKP yang terlihat kondisinya amat berantakan. Mereka lalu mulai membersihkan TKP. Guru menyampaikan kepada Yurim ia harus memberikan barang-barang milik Matthew kepada ibu kandungnya. Namun karena ibu kandung Matthew tidak ingin ada sangkut paut lagi dengan Matthew, Yurim pun menjelaskan mustahil memberikannya kepada ibu kandung Matthew. Organisasi pun merahasiakan alamat ibu kandung Matthew. Di ruang kerjanya, Guru menyusun kertas dari buku yang terobek-obek milik Matthew. Setelah tersusun, dia melihat isi buku yang merupakan biografi dari pembawa acara Injong, yang sama persis wajahnya ketika muda dengan ibu Matthew, yang menggendong Matthew bayi.
Diasumsikan Geru, Enjong adalah ibu kandung dari Matthew. Esok hari Geru ditemani Sanggu mencoba untuk ke tempat siaran Enjong, namun dihalau oleh security. Menunggu dengan sabar, mereka lalu mengikuti mobil Enjong yang berhenti di rumahnya. Sanggu dan Geru menghampiri Enjong menyampaikan maksud dari tujuannya. Enjong lalu mengajak mereka berbincang di tempat lain. Dijelaskan oleh Geru bahwa mereka dari Move to Heaven, membersihkan TKP mendiang Matthew, mengetahui Enjong ibu kandungnya karena melihat foto masa kecil Matthew sama persis dengan biografi Enjong. Geru lalu memberikan foto Matthew tengah digendong oleh Enjong. Namun Enjong menjelaskan bahwa dirinya bukan ibu kandung dari Matthew. Enjong berujar bahwa orang tuanya mengasuh anak-anak sebagai ortu asuh sebelum diadopsi ke luar negeri. Enjong yang masih muda saat itu ikut mengasuh Matthew, sampai Matthew pun diadopsi ke Amerika dan meninggalkan foto dirinya dengan Matthew. Menurut Enjong, Matthew pasti mengira dia adalah ibu kandungnya karena melihat foto ini. Terbawa suasana, Enjong pun menangis sejadi-jadinya karena dia mengetahui bahwa Matthew telah tiada. Enjong lalu meminta izin untuk menyimpan barang-barang milik Matthew. Mereka pun memperbolehkannya. Dan berterima kasih karena Enjong telah mau menyimpan barang-barang milik mendiang Matthew. Esok harinya, Geru mendapati pamannya tengah memasak sarapan pagi. Membuatnya amat tak menyangka. Geru pun menikmati makanan buatan Sanggu dengan lahap. Sementara itu, Sanggu pergi dengan membawa tas diketahui oleh Namu yang menaruh curiga. Sanggu yang berada di arena melawan rivalnya dengan mengeluarkan segala kekuatannya. Sementara Namu mengajak Geru ke tempat di mana Sanggu berada. Namun Geru menghubungi detektif dan memintanya segera datang. Sampai di lokasi, pintu yang berkode berhasil dibobol oleh Geru yang masih mengingat kode pintu saat diculik ke tempat ini. Mereka lalu melihat Sanggu tengah bertarung yang dicurangi karena lawan memakai silet, mengingat stop kontak lampu dan mematikan lampu. Seketika membawa kabur pamannya dan polisi pun saat itu datang dengan cepat. Saat tidur, Geru tidak nyenyak karena memikirkan pamannya. Dia lalu ke rumah sakit tempat pamannya tengah dirawat. Mengecek kondisi Sanggu dan setelah tahu Sanggu dalam kondisi baik-baik saja, Geru yang mengantuk bergegas meminta izin untuk menginap bersama pamannya di ruangan yang sama. Esok harinya di kediamannya, Geru mengajak pamannya sarapan bersama dengannya. Ketika itu datang Hyung Chang sebagai pengacaranya meminta Geru untuk menyerahkan abu ayahnya karena proses penguburan akan segera dilakukan oleh tim tempat pemakaman. Geru lalu beranjak dari tempat duduknya dan terdiam di kamarnya sembari memeluk tempat abu ayahnya. Pintu yang berhasil didobrak oleh Sanggu ternyata Geru tidak ada di kamarnya. Dia pun ternyata turun melewati tangga luar. Sanggu dan Namu lalu mencari Geru yang melalang buana kabur sembari memeluk tempat mendiang ayahnya. Sanggu pun ke tempat pemadam kebakaran tempat dulu Jeongwoo bekerja di Busan. Diceritakan oleh teman kerja Jeongwoo saat itu turun salju, namun tiba-tiba mereka harus berangkat bekerja, yaitu menangkap kucing yang terjebak di tangki air. Jeongwoo yang turun ke TKP tidak melihat kucing, namun melihat sosok bayi. Segera dia berteriak agar rekan kerjanya menghubungi ambulans. Jeongwoo yang khawatir dengan bayi itu lalu menjenguknya ke rumah sakit. Perawat menginformasikan bahwa bayi masih bertahan. Jeongwoo lalu melihat kondisi bayi yang begitu rapuh namun berjuang untuk hidup. Mengetahui akan diadopsi ke luar negeri, Jeongwoo lalu mengadopsi bayi itu yang dia beri nama Geru. Dijelaskan juga oleh teman kerja Jeongwoo bahwa istrinya terkena kanker dan mengharuskan berobat ke rumah sakit di Seoul. Sehingga saat itu mereka bertiga pindah ke kota Seoul. Dan Jeongwoo pun resign dari pemadam kebakaran. Menurut teman Jeongwoo selalu mengajak Geru ke akuarium. Jika memang ke Busan, kemungkinan dia berada di sana. Benar saja sampai di akuarium, Sanggu melihat keponakannya merindukan ayahnya. Di kamar ayahnya, Geru lalu melakukan pembersihan barang-barang milik ayahnya. Dia lalu melihat video ayahnya dari ponsel milik ayahnya yang meminta Geru berjanji untuk mengerjakan apa yang ayahnya selalu bilang. Geru yang sudah ikhlas kehilangan ayahnya, dia ditemani kerabatnya melakukan prosesi pemakaman ayahnya. Namun saat yang lain telah pergi, Geru berbalik arah dan memeluk pohon di makam ayahnya. Di kantornya, Hyun Chang menyatakan bahwa Sanggu bekerja dengan baik dan diputuskan olehnya bahwa Sanggu tidak layak menjadi wali Geru karena insiden perjudian ilegal yang membahayakan Geru. Sanggu pun menerima keputusan Hyun Chang, namun menurut Hyun Chang itu adalah keputusannya. Sementara Geru menginginkan Sanggu menjadi walinya. Karena pendapat Geru yang paling penting, maka diputuskan secara bersama bahwa Sanggu menjadi wali Geru. Di kediamannya, Namu diamuk ibunya karena jujur dan meminta izin bekerja di Move to Heaven bersama Geru.
Saat membereskan properti kerjanya, Gru didatangi oleh seorang gadis yang memintanya untuk membersihkan TKP, namun belum meninggal. Gadis itu menyebutkan klien atas nama Enbyul dan TKP nanti atas nama Enbyul. Gru yang kebingungan dijelaskan oleh gadis itu bahwa dia bernama Enbyul dan dinyatakan olehnya bahwa dia sebentar lagi akan meninggal. Saat menatap Enbyul, Gru pun begitu terpesona. Dan tatapan tajam Gru menjadi akhir dari drama Move to Heaven. Orang yang seringkali terabaikan dalam hidupnya terkadang memiliki cerita yang sulit untuk diungkapkan, bahkan tak terungkap sampai ajalnya menjemput. Namun, jika memiliki sikap peduli terhadap orang lain akan menjadi keteladanan yang baik untuk orang lain, yang bisa mempengaruhi pikiran orang lain untuk melakukan kebaikan yang sama. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia menyimak sampai akhir drama ini. Cici pamit dulu, see you!